Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Mari yang merindukan Tuhan, saat ini satukan hati, tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk ibadah saat ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini. Kami masih Tuhan boleh untuk memuji menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami ya Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami sangat bersyukur di mana Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Roh Kudus, pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Lewat pujian mazmur kami yang terbaik. Sementara kami menyembah, kami percaya Engkau ada. Engkau bertata Tuhan di atas puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini sembah kami, pujian kami. Kami persembahkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
sembah Dia lebih dan lebih lagi. Mari senangkan hati Tuhan lewat mazmur kita yang terbaik. Oh
Mari saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mau masuk kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar. Urapi telinga kami, supaya kami tidak salah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu masuk dalam hati telinga kami, masuk dalam hati kami. Kami simpan, kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan ini. Sia-sialah pengiringan dan pelayanan kami kalau kami tidak menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus, Kau tetap ambil alih semuanya. Roh Kudus, taruhkan firman-Mu pada mulut, lidah, pikiran dan hati hamba-Mu. Supaya yang disampaikan bukan dari pikiran dan hati hamba-Mu, melainkan daripada Engkau Roh Kudus. Kau tetap menjadi pucuk pimpinan. Biarlah kebenaran firman-Mu membuat jemaat yang mendengar, mereka yang mendengar, makin dewasa, makin kuat di dalam Engkau, di dalam menghadapi tantangan saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Shalom. Apa kabar saudaraku? Pasti luar biasa. Ya. Saudaraku, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui online or streaming, Tuhan melindungi kita, melindungi setiap orang yang percaya. Seperti Tuhan melindungi umatnya, yaitu umat Israel, dari tulah yang ke-10. Mari saja saudara membaca di dalam Keluaran, pasal yang ke-23, ayat 20 hingga yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, perkataan malaikat itu. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Nah, saudaraku, pada saat tulah ke-10 terjadi, tidak lain untuk menghukum bangsa Mesir karena tegar tengkuk. Semua anak sulung dari manusia, siapapun juga, sampai kepada binatang dibunuh semuanya. Tapi Tuhan meluputkan umat pilihannya, yaitu umat Israel, sehingga tidak mengalami seperti bangsa Mesir. Mengapa sampai tulah yang ke-10 terjadi untuk bangsa Mesir? Tidak lain karena Raja Firaun bebal, tegar tengkuk, tidak mau bertobat, ya, tidak menepati janjinya. Kalau kita renungkan baik-baik, mengapa terjadi pandemi virus corona, COVID-19, sampai melanda dunia? Bahkan bukan hanya sebagian negara, tetapi seluruh dunia. Tidak ada yang terkecuali. Tidak lain karena kebebalan dan ketegar tengkukan manusia. Manusia sudah banyak membunuh manusia. Banyak membunuh biji mata Tuhan yang jadi korban. Dan Tuhan sekarang sedang membersihkan dunia, supaya manusia itu sadar. Tapi banyak manusia masih belum mau sadar. Merasa bahwa dirinya selalu benar, yang lain salah, tidak benar. Inilah manusia. Dan yang mereka perbuat adalah benar menurut mereka. Ingat bahwa Tuhan itu adil. Kalau kita mau bertobat taat pada Tuhan, hidup benar. Tidak memprovokasi, mempengaruhi orang lain dengan ajakan yang tidak benar. Tuhan pasti mau mengampuni dan memulihkan kita. Kalau kita tidak mau bertobat, jangan sampai setelah pandemi ini berlalu, lalu terjadi lagi musibah yang lebih besar. Mari kita tetap berdoa terus untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Nah, saudara, dari kisah-kisah ini kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 28 bagaimana kisah tulah tersebut terjadi. Ada 3 hal, ya, yang harus kita pelajari. Yang pertama,
harus mentaati apa yang Tuhan katakan. Jadi bangsa Israel dapat diselamatkan. Tidak kena tulah ke-10. Tapi mereka harus taat apa yang Tuhan katakan. Kita coba melihat sebagian ya di dalam Keluaran pasal 12 ayat 5 hingga yang ke-6. Firman Tuhan berkata, anak dombamu yang harus jantan dan tidak bercela berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya, nanti akan saya terangkan. Kenapa Tuhan demikian? Anak kambing kalau sudah baca sendiri di dalam Keluaran tadi ayat 12, pasal 12 ayat 1-28. Anak domba atau kambing yang berumur 1 tahun tidak bercacat tengah. Dipotong. Darah tercurah. Darah ini akan diambil untuk diberikan tanah, dioleskan kepada jenang pintu. Ya. Nah, nanti kalau pada saat malaikat maut berjalan, melihat tanda itu, maka orang seluruh rumah tersebut selamat. Nah, kata taat dalam kamus KBBI menuliskan sama dengan patuh atau tunduk. Artinya mau melakukan perintah, baik perintah Tuhan maupun perintah manusia. Saudaraku, perlu kita ketahui, tidak ada pemerintahan tanpa izin Tuhan. Kita melihat di dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Tuhan sudah menetapkan pemerintahan saat ini. Itu atas izin dari Tuhan. Bukan sembarangan. Tapi Tuhan izinkan Bapak Jokowi menjadi seorang presiden. Ya, di dalam masa 5 tahun. Untuk membawa bangsa Indonesia ini menuju satu damai sejahtera. Perkatian perkelimpahan. Nah, dikatakan Tuhan menyuruh umat Israel ambil domba jantan yang berumur 1 tahun, dikurung. Nah, ini yang disampaikan Tuhan. Mau taat enggak? Mengapa mereka taat? Karena mereka tahu akibatnya. Seringkali kita dengar firman Tuhan kita taat, tapi peraturan pemerintah, aturan pemerintah tidak mau taat. Nah, ini tidak benar. Dalam keadaan sekarang ini banyak orang yang tidak mau taat pada aturan pemerintah. Itu sebabnya banyak korban jiwa. Mereka merasa dilindungi oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi tidak perlu taat pada pemerintah. Pemerintah itu kan manusia. Ya, tadi saya katakan, jangan lupa ya, bahwa pemerintahan itu atas izin oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Apa sebabnya sih? Manusia itu acap kali tidak mau taat. Kenapa? Apakah karena mereka tidak mengerti? Apa karena kebodohan? Atau kebebalan, tegar tengkuk? Atau berita ini dianggap hoax saja? Acap kali sadar, tetapi sudah terlambat kalau sudah mengalami. Jangan lupa, saudaraku, bukan saja saudara yang kena. Bukan bersangkutan, tapi imbasnya kepada orang lain. Ya, sebab itu kita sebagai orang percaya kita harus taat. Ya, orang yang percaya Yesus harus taat firman Tuhan, juga harus taat pemerintah. Ya, demi keselamatan jiwa kita bersama dan orang lain. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi seringkali mereka melampiaskan hawa nafsunya. Karena keinginan tidak tercapai. Itu saudara. Jadi tidak mau taat. Tapi firman Tuhan katakan. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Mari kita belajar
Jangan tiru-tiru orang lain. Jangan iri pada orang lain. Ya, saudara, kita mau taat kepada firman, kita mau taat pada peraturan pemerintahan. Saudara, bukan saja hanya taat, cukup taat. Tapi yang kedua, harus hidup kudus. Jadi orang umat pilihan Tuhan bukan saja taat, tapi harus hidup kudus. Yang kedua, tidak lain, selalu mau hidup dalam kekudusan. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-19 hingga yang ke-20. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediaman 7 hari. Saudara, mari kita belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, Tuhan mau umat Israel hidup dalam kekudusan. Dikuduskan, tidak dikamirkan oleh ragi. Karena akan masuk dalam perayaan Paskah. Demikian kalau kita tahu bahwa kalau kita mau dilindungi oleh Tuhan, kita harus hidup kudus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Ya. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat ke-15 hingga yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Yesus, dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Saudaraku, firman Tuhan katakan juga, dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat ke-8. Ya. Kita lihat. Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang suci hatinya atau kudusannya. Karena mereka akan melihat Allah. Saudaraku, kekudusan itu perlu sekali. Sebagai anak Tuhan. Ya. Orang Israel perlu dikuduskan. Akan masuk dalam Paskah. Menurut apa yang Tuhan katakan kepada dia. Ya. Mereka tidak bandel. Orang Israel begitu ketat peraturannya. Kalau mereka tidak mau melakukan akan binasa. Ya. Mengapa kita harus hidup kudus? Karena kalau kita hidup kudus, setan tidak berani menjamah kita. Setan tidak berani mengganggu kita. Kita melihat satu peristiwa terjadi pada Ayub. Saya sudah membuka dalam kitab Ayub. Pasal 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Berarti ini orang hidup kudus. Kalau kita lihat selanjutnya di dalam ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Ya. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis. Pada waktu iblis itu keliling dunia. Ya. Dia ke sana kemari. Ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah. Dan menjaga kejahatan. Siapa? Ayub dipuji sama Tuhan. Karena apa? Kesalehannya, kejujuran, kekudusannya. Ya, itu disampaikan oleh iblis. Kepada iblis, maaf. Disampaikan oleh Tuhan kepada iblis. Kalau kita lihat ayat ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Ayub takut akan Allah. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala dimiliknya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Jadi karena Ayub itu hidup kudus, rumahnya dikelilingi, dilindungi. Bahwa mereka Tuhan dikirimkan untuk menjaga rumah Ayub. Yang dikerjakan Ayub, Ayub berhasil. Ayub diberkati. Kenapa? Karena Ayub hidup kudus. Nah, setan tidak senang
Setan tidak sedang hal ini. Ya. Setan tidak berani menjamah. Setan mau menjamah Ayub harus minta izin Tuhan. Baca teliti terus. Kalau tanpa izin Tuhan, firman Tuhan katakan tidak ada sepotong rambut pun. Ya, selai rambut pun jatuh tanpa izin Tuhan. Sekalipun kita berdoa, mungkin satu hari 10 kali. Ya, seperti sekarang ini puasa. Kami Gereja Betani Indonesia setiap tahun mengadakan puasa 40 hari. Bersama-sama dengan saudara sepupu kita. Puasa 40 hari. Puasa raya. Sekarang saya menjalani puasa juga. Tapi kita harus tetap hidup kudus. Tetap hidup kudus. Dalam hal ini kalau kita hidup kudus, bukan berarti kita tidak bisa kena sakit. Bukan berarti kita tidak bisa kena virus corona. Ya. Kalau kita melanggar peraturan pemerintah, ya, pasti kena. Jadi kalau punya pemikiran itu salah besar. Kita hidup kudus, setan tidak boleh menjamah. Ya. Bukan berarti tidak dapat sakit, bisa sakit. Nah, coba kita belajar, kita melihat sakit itu apa sebabnya. Yang pertama karena dosa. Tidak jaga tubuh. Tidak taati peraturan pemerintah. Ya, dan lain-lain. Jadi karena dosa. Itu bisa sakit. Karena tidak jaga tubuh. Sekalipun hidup kudus tapi tidak pernah jaga makan. Ya, segala macam dimakan. Tensi sudah tinggi, makan durian, makan segala macam. Kambing. Akhirnya kena stroke. Yang salah siapa? Tuhan. No. Kita sendiri. Siapa? Ada bagian yang harus kita kerjakan. Bukan berarti kalau kita hidup kudus, wah, terus langsung tidak ada sakit. Tidak ada. Kalau saudara melanggar, kena. Kita tetap dilindungi Tuhan. Tapi kalau saudara melanggar, bisa kena. Ya. Seperti saya katakan, kita hidup kudus. Tapi saudara, ada peraturan, kalau jalan harus di pinggir. Jangan di tengah. Tapi saudara jalan tengah, oh aku hidup kudus. Mobilnya bernabrak, siapa bilang bisa tertabrak. Mari kita belajar. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita sudah betul-betul hidup kudus, jaga tubuh, taati peraturan pemerintah, tapi masih kena, ya kita berserah pada Tuhan. Ya. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan tidak biarkan kita. Saya sekali melihat di WA, sudah jaga, sudah pakai masker, sudah pakai sarung tangan dan sebagainya. Tahu kena virus corona. Bingung dia. Oh, ternyata ya, kembalian uang dari orang yang jual sayur. Gak sadar. Akhirnya kena. Ya. Nah itu salah sebab tidak hati-hati juga. Mari kita belajar. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang Israel supaya luput daripada tulah yang ke-10. Yang kedua dia harus hidup kudus. Yang ketiga, lakukan semua ini di dalam hidupmu dan apa? Keluargamu. Jadi peraturan Paskah ini diberikan juga kepada anak cucu kita. Ya. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-24. Kita lihat Keluaran 12 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya. Bagimu dan bagi anak-anakmu. Ya. Jadi sebelum terjadi tulah ke-10. Saat itu mau masuk dalam peringatan Paskah bagi Tuhan. Ada peraturan-peraturan. Sudah bisa baca sendiri tadi. Ya saya sampaikan di dalam Keluaran pasal 12. Ya. Ayat yang di atas ayat 1 sampai 28. Sudah bisa baca. Teliti satu persatu. Tuhan ingin sampaikan peraturan yang sudah disampaikan pada umat Israel. Harus diteruskan. Bukan kepada dia. Tetapi kepada anak. Turun
turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan inginkan bukan pribadi kita, tapi kita juga sampaikan kepada anak-anak kita. Ajarkan semua itu kepada anak kita. Kita sudah dengar firman, ya, kita hidup kudus memberikan contoh kepada anak-anak. Kita dengar firman, kita sampaikan. Ya. Nah, kita melihat di dalam Ulangan pasal 11 ayat 19. Ya. Ulangan pasal 11 ayat 19. Apa bunyi firman Tuhan? Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Supaya apa, saudara? Supaya anak-anak kita mentaati firman Tuhan. Bukan saja saudara yang diberkati, tapi juga anak-anak kita. Bukan saja kita yang selamat, tapi anak-anak kita juga ikut selamat. Bukan berarti kalau orang tuanya taat, lalu anaknya tidak taat, bisa selamat. Tidak bisa. Ya, tidak ada kata-kata yang berkata, surga nunut, neraka katut. Tidak ada. Pribadi lepas pribadi, tanggung jawab pada Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas, ajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakan pada waktu kamu duduk. Ya. Pada waktu engkau sedang dalam perjalanan, dibicarakan. Apabila engkau bangun, apabila engkau berbaring. Ini saudara. Kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Ulangan 11 ayat 21. Supaya apa? Supaya panjang umurmu dan anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi Tuhan inginkan. Supaya apa? Bukan saja kita panjang umur. Tapi anak-anak kita diberkati panjang umur. Mari kita belajar. Belajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita benar-benar percaya, kita lakukan ayat yang ke-19, maka akibatnya ayat yang ke-21 kita alami. Kita taat pada firman Tuhan. Kita taat apa yang Tuhan katakan. Tapi kita juga taat pada peraturan pemerintah. Saudara, saya yakin kalau seluruh bangsa kita Indonesia ini mau taat dengan peraturan pemerintahan, saya yakin tidak akan sampai terjadi PSBB. Tidak akan. Tapi karena mereka tidak mau taat, nantang, merasa tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, saudara, mungkin diri sendiri kuat kena virus corona, tidak apa-apa. Tapi saudara karya, saudara membawa kuman, membawa virus itu. Tertular bagi orang lain. Orang lain kena. Berarti mungkin orang lain. Akibatnya menjalar kemana-mana. Mari. Saya percaya, saudara. Saya mendengar bahwa di Thailand, ya penduduknya lebih sedikit daripada Indonesia. Tapi mereka taat. Sudah selesai. Saya dengar sudah selesai. Ya, itu pun masih dijaga. Ya, harus hati-hati juga. Mari kita belajar. Apalagi kalau kita tidak mau taat. Kapan kita mau selesai menghadapi pandemi ini? Yang susah kita sendiri. Bukan pemerintah, saudara sendiri, kita sendiri. Mari kita belajar. Taat kepada firman Tuhan. Taat pada Tuhan. Taat pada Allah. Tapi juga taat pada pemerintah. Ya, tidak ada pemerintah yang diangkat Tuhan. Pemerintah yang benar. Saudara. Dia akan menyengsarakan rakyat yang dia ada. Saudara. Ya, saudara. Pasti dia sayang pada rakyatnya. Ya, seperti kita lihat wali kota Surabaya. Dia sayang pada penduduk kota Surabaya. Dia berusaha. Tapi kalau penduduk yang tidak taat, tidak bisa apa-apa. Mari kita belajar. Ya, so, kita belajar. Karena Tuhan bukanlah manusia. Apa yang difirmankan itu pasti digenapi. Kalau kita melihat di dalam Bilangan 23 yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menempatinya. Itu Tuhan, itu Allah. Kalau manusia tuh
Tidak bisa dipercaya. Pagi kedelai, sore tempe. Berubah. Itulah manusia. Ya, janji-janji yang luar biasa. Tapi setelah jadi, dia lupa akan janjinya. Ini yang terjadi. Saudara bisa lihat sendiri. Mari kita belajar. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi 3 hal. Ya, yang harus dilakukan oleh bangsa Israel supaya luput dari tulah yang ke-10. Jadi tidak kena, karena malaikat maut akan berjalan membunuh anak-anak sulung. Tadi yang pertama, mentaati perintah yang dikatakan Tuhan. Yang kedua, selalu hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, lakukan hal ini bukan hanya untuk hidup kita. Disampaikan juga untuk anak-anak kita. Diajari anak-anak kita. Kamu besok juga harus taat pada pemerintah. Bukan saja pada Tuhan. Ya, pada pemerintah. Itu harus diajarkan pada anak-anak kita. Mari saudara. Setelah kita dengar firman Tuhan ini, kita berubah. Saya yakin, tidak lama pandemi virus corona atau COVID-19 berlalu dari negara kita. Dan negara kita, Indonesia, yang kita cintai, bersih dari virus corona, dari COVID-19. Nah, kalau sudah bersih, tentu saja kita enak. Kita bisa kemana-mana. Kalau sekarang ini kita tidak bisa kemana-mana. Ya, tidak bisa kemana-mana. Ya, sagu. Mari kita belajar. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba bersyukur kalau Engkau sudah pakai mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba sadar dan mengerti, hamba terbatas. Tapi Engkau Roh Kudus tidak pernah terbatas. Sampaikan kebenaran firman-Mu. Jelaskan Tuhan. Supaya anak-anak-Mu yang mendengar khotbah melalui online atau streaming ini boleh mengerti dan terbuka pikirannya. Supaya mereka juga mau taat kepadamu. Juga mau taat akan peraturan pemerintah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau memberkati mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya ada perubahan. Setelah mereka mendengar firman, mereka berubah. Mereka tidak bandel. Mereka menuruti akan peraturan pemerintah. Dan kita berdoa juga supaya segera virus corona COVID-19 ini segera berlalu bersih dari bumi Indonesia yang kita cintai. Dalam nama Yesus yang percaya dan melakukan benar firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Mari kita angkat roti Kau dengan tangan kanan ke atas, lebih tinggi dari kepala kita. dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
mendengar bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan suatu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Koramatakaramasi. Bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang berisi air anggur dengan tangan kanan ke atas. Haleluya. 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 Kinarama ramase. Kinaramase. Hiaramasanda ramase. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatkan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Orang mata karamas. Bukankah cawan pengucapan syukur yang sudah kita angkat dan di dalamnya berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Taruh cawan saudara. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Kita sembah. Haleluya. Kinaramase. Kinaramase. Yaramasanda ramase. Haleluya. Haleluya. Tenang sejenak. Ikuti kata-kata saya kalau saudara mau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan kepada jiwamu, tunjuk dirimu. Hai jiwaku. Hai jiwaku. Percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam engkau sanggup menopang engkau, memampukan engkau menghadapi semua tantangan hidup. Percayalah, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan engkau sedetik pun juga. Percayalah, Roh Kudus pasti melindungi engkau dari pandemi COVID-19. Percayalah, asalkan engkau benar-benar mau melakukan apa yang sudah ditayang, apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Kita mau lakukan dengan baik. Dan saya percaya Roh Kudus memampukan saudara. Roh Kudus menguatkan saudara. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Yang percaya tetap di covering oleh Roh Kudus. Katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini, gereja terus bergerak dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberikan bantuan kepada jemaat dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemik ini. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA 177-187-3222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun. Dan bagi jemaat yang rindu menabur untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan pekerjaan Tuhan di Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun,
dapat tetap memberikannya melalui rekening BCA 17718502222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk Jemaat Madiun dan Nganjuk, atau rekening BCA 17718515555 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk Jemaat Ponorogo. Gembala Sidang dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih untuk taburan yang sudah saudara berikan. Tetap kuat, semangat, setia, dan tetap berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah saat ini. Percaya bahwa Allah menyertai setiap kita. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari berikan kita pujikan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala. Kami akan syukur kepadamu Bapa. Engkau telah pimpin di dalam penyampaikan firman-Mu melalui online atau streaming. Engkau memberkati mereka semuanya. Bahkan Engkau memberkati Tuhan, mereka yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu membawa mereka kembali pada cinta yang mula-mula. Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk membantu saudara-saudara seiman kami, membantu mereka yang dalam kekurangan. Bahkan mereka yang sudah kembalikan milik-Mu dengan sejujur-jujurnya. Kami percaya Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan berkat-Mu berkelimpahan di atas keribaan mereka. Itulah janji kebenaran firman-Mu. Dan Engkau berjanji menyingkirkan dari belalang pelahap orang-orang yang membuat rugi, kuasa kegelapan yang menghalangi berkat Tuhan turun. Di dalam nama Yesus, Tuhan telah hancurkan semuanya. Bahkan sakit penyakit Engkau telah singkirkan dari seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami percaya Tuhan, malaikat-Mu senantiasa melindungi kami, menyertai kami. Kalau sebentar kami Tuhan boleh beraktivitas, kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Mari saudara, kita buka kedua tangan saudara. Jangan tunduk, tapi tengadah ke atas. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan tangan hamba-Mu.
Kuduskan Tuhan. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu untuk menerima berkat daripada Engkau dan untuk memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengar akan firman-Mu melalui online atau streaming. Kami percaya firman-Mu yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati mereka. Diberkatilah Engkau yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Bahkan engkau tidak lagi menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Tidak turun, tapi naik. Apa yang kau kerjakan pasti diberkati. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Asalkan kau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih lagi menyinta Tuhan. Belajar lagi pekakkan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Dan tidak meremehkan firman Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak cucumu yang sekolah maupun bekerja. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar. Boleh saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan kau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih lagi menyinta Tuhan. Belajar lagi pekakkan tuntunan daripada Engkau Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Dan tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.